Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Buat teman-teman rekan semua satu grup member yang memang baru nyimak ya video ini gitu. Karena sebelumnya dari informasi sebelumnya memang tadinya hanya dari keisengan, nggak akan muncul video seperti ini lagi tadinya. Cuman jadi ya udah deh, kita mulai bahas lewat video aja biar karena yang ngechatnya lumayan ya, hampir setengahnya, hampir 300 member itu yang ngechat semuanya. Jadi saya juga jawab satu-satunya agak jelasinnya agak susah juga. Nah, cuman saya ambil lewat video aja. Nah, sebelum masuk ke inti materi yang nanti mungkin akan saya bahas, saya mau jelasin detail atau sedikit brainstorming teman-teman semua, khusus untuk teman-teman yang memang sama sekali awam ya di industri digital maksudnya. Nah, dalam arti awam ini, teman-teman mungkin hanya di kepalanya ini hanya taunya tentang trading aja gitu. Oke, tahu saya misalnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada affiliate, ada apapun itu cara nyari uang di internet lah ya. Tapi hanya sebatas tahu dan taunya pun tidak tahu lebih mendalam gitu. Kayak cuman oke deh, tahu Shopee udah gitu. Tapi teman-teman masih berkutatnya itu hanya dengan trading. Jadi kalau misalnya teman-teman ada loss di trading, ada misalnya sesuatu hal yang berat di trading itu kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Kayak cuma ngandelin itu cuman itu aja. Nah, itu yang alasan kenapa saya buat video ini. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan keduanya yaitu salah satunya itu banyak banget member itu yang apa namanya, menggadaikan ya, atau bisa dibilang menggamblingkan gitu uang yang ada dengan sangat-sangat berisiko di industri trading. Itu dominan lah, mungkin hampir 80-90% saya nerima curhatnya pada begitu. Ya, kenapa begitu? Ya karena mungkin di kepala dan mindset itu hanya jalan satu-satunya itu hanya lewat trading. Dan tradingnya pun maaf ya, hanya misalnya di binary option gitu. Nggak ada opsi lain gitu. Sebenarnya ada, cuman kitanya aja malas nih. Malas kulik, malas cari informasi, malas diskusi sama temen gitu. Jadi akhirnya contoh salah satu kejadian ya. Jadi dia dapat gaji di awal bulan, sebelum store ke keluarga, si uangnya itu coba deh ditradingkan dulu gitu. Sekian juta gitu. Nanti hasil dari trading di store lah misalnya ke keluarga. Ternyata kan loss, habis gitu. Daya gigit jari gitu. Balik lagi ke pekerjaan semula atau apa. Sebenarnya kan bisa kita switch gitu, maksudnya biarkan yang online membayar yang online gitu maksudnya. Eh, kita bisa cara nyari cuan di internet gitu biar untuk memodali kita di trading misalnya gitu. Kalau teman-teman misalnya masih bekerja apa tuh tidak keganggu income-nya. Secara psikologis pun ya, kalau loss itu kayak loss cuman perasaan aja gitu, bukan loss dalam arti kerja kerasnya apanya itu gitu. Itu nggak akan sampai berdampak fatal lah kasarnya. Nah, dominan itu dampaknya fatal banget ya, sampai ada yang akhirnya larinya itu malah lebih parah lagi, malah larinya ke judi online. Wah, itu udah ngeri lah maksud saya. Nah, saya mau coba ngasih sudut pandang di mana yang saya lihat atau mungkin banyak teman-teman yang sudah bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman lainnya nih. Mayoritas saya ngomong begini tidak untuk umum ya, tapi untuk member gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang ikut baca juga ya boleh-boleh aja, silakan-silakan aja, karena ini konteksnya di luar Ibo Trade System ya. Itu seperti itu. Nah, saya mau bahas sedikit dulu. Saya contohkan apa yang saya omongin barusan seperti ini deh, gitu. Nah, teman-teman misalnya posisinya ada di sini nih, ya. Kita ngelihat bahwa bumi itu besar sekali gitu, dan teman-teman hanya fokus di sini. Saya anggap ini dunia trading ya. Dunia trading ini bukan tentang saham kripto ya, itu tapi lebih kayak di binary atau mungkin di forex gitu. Atau boleh juga deh kita bahas lebih di kripto, tapi maksud saya lebih ke industri trading dan itu sebagai trader ya. Sebenarnya gitu, yang saya lihat dan teman-teman yang lain juga mungkin ikut sudah bisa melihat itu seperti ini gitu. Paham nggak? Jadi yang teman-teman lihat di bawah ini, di sini seakan-akan besar,
ya kan, seakan-akan besar, seakan-akan hanya bisa melihatnya di situ aja dan berkutat di situ gitu. Nggak ada pilihan lain untuk bisa nyari cuan online kasarnya atau mencari sesuatu yang lebih. Eh, Sebenarnya itu hanya sebagian kecil gitu dari banyaknya industri di digital ini. Bahkan di industri trading pun di tahun 2020 akhir kemarin Desember saya kan sempat buka affiliate ya. Affiliate untuk Ibo lah. Jadi maksudnya saya mencari partner dari member Ibo sendiri untuk bisa menghasilkan uang selain dari trading untuk memodali tradingnya sendiri. Jadi sebenarnya ini bukan yang pertama kali saya ingetin gitu. Cuma kalau untuk sekarang ini skupnya lebih besar gitu, lebih besar karena saya ngajaknya bukan tentang dunia tradingnya aja gitu. Karena kemarin contohnya misalnya ada salah satu member di Ibo, di kita ya, jadi sebagai affiliate bisa konsisten di atas 1,5 2 juta sebulan lah ya dari cuma nge-affiliatein Ibo doang kasarnya tanpa biaya iklan, cuma promosi doang gitu kan lumayan juga buat modal tradingnya lah kasarnya ya. Entah jadinya jadi income, entah jadinya bisa kegulung, entah jadinya apa, tapi setidaknya mungkin gaji pokoknya dalam pekerjaannya mungkin, atau di masa dia dalam posisi menganggurnya mungkin karena corona tidak bekerja itu bisa terbackup gitu. Ngerti nggak? Jadi ujung-ujungnya tuh nggak sampai ekstrim kayak jual semuanya, jual ini jual itu, semuanya digadain semuanya untuk modal trading doang gitu. Ya kasarnya sebenarnya bisa digulung pelan-pelan, lebih sabar, atau bisa belok dulu ke yang lain yang sama-sama mungkin industrinya masih di digital. Dalam arti kayak masih di HP, masih di laptop, masih di PC lah, kayak gitulah intinya. Padahal banyak banget gitu. Saya udah ngajak beberapa kawan di member yang saya ngajak lebih luas seperti itu sampai kita berpartner. Ya teman-teman tahu lah siapa namanya. Itu saya ngajak untuk dia itu lebih coba lihat nih industri-industri trading itu lebih luas lagi gitu. Sampai akhirnya kita bikin sesuatu yang kita bisa lempar ke Iran, sampai kita lempar ke luar negeri kasarnya gitu, sampai ke India kita lempar juga. Itu biar mereka tuh ikut apa yang saya lihat gitu maksudnya. Nah, yang saya pengen sampaikan sekarang itu skupnya sekarang lebih besar, tapi lebih untuk ke semua teman-teman member gitu, biar biar dunia digital tuh luas banget gitu, nggak cuma tentang trading aja, bahkan dunia trading tuh nggak cuma sebatas trader aja gitu. Saya sebutin contoh salah satu, teman-teman bisa menjadi trader, teman-teman bisa buka e-course, teman-teman bisa jual indikator misalnya seperti Ibo, teman-teman juga misalnya bisa jadi youtuber dengan dapat adsense dari uang sampingan kasarnya, dengan mereview indikator, dengan mereview strategi. Bener nggak teman-teman jadi affiliate atau dari salah satu brand produk misalnya kayak platform, sorry ya, binary option misalnya, atau misalnya teman-teman jadi IB brokernya forex gitu, bahkan teman-teman jadi marketingnya broker, atau teman-teman partnership banyak banget gitu, jualan sinyal lah apalah gitu. Dan itu nggak cuma di Indonesia doang gitu, itu bisa sampai ke luar negeri gitu maksudnya. Biasa tuh ngajaknya tuh, oh, ini bukan cuma tentang Indonesia doang gitu, maksudnya banyak sekali. Dan bahkan itu hanya yang barusan saya bahas tuh hanya tentang dunia trading aja, dan yang lain pun banyak gitu. Ada e-commerce, ada misalnya jualan produk ya all shop, ada dari dropshipper, ada jadi yang main CPA, ada yang main AdSense. Wah banyak banget itu sebenarnya. Itu yang pengen saya ajak ke teman-teman biar teman-teman punya sudut pandang yang saya lihat seperti ini gitu. Gitu. Jadi tolong dong gitu, maksudnya jangan sampai sampai habis-habisan semuanya sampai berkutat di situ. Bolehlah kita berkutat misalnya di industri trading. Saya nggak bahas tentang agama ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa lebih luas lagi gitu lihatnya. Jadi duitnya itu kasarnya dari sini bisa masuk ke trading, dari trading bisa masuk ke sini, dari sini bisa nambah lagi buat modal trading, dari sini buat ke teman-teman lagi, dari sini masuk ke sini, dari sini masuk. Jadi ya duitnya muternya di situ-situ aja gitu. Nggak dari saku ambil ke sini loss, ambil dari sini loss, ambil ke sini loss gitu. Lama-lama bangkrut gitu. Paham nggak maksud saya? Nah itu maksud saya seperti itu gitu. Biar teman-teman bisa ada opsi lain mungkin gitu. Ya, nah, membahas lebih dalam tentang dunia digital, saya sebenarnya belum lama untuk mengetahui digital. Cuman dulu saya 2008 itu udah mulai main Friendster, udah mulai ngoprek-ngoprek hal-hal yang email, udah mulai berjejaring sosial lah. Zaman-zaman saya sekolah itu, kebetulan tuh dibeliin PC ya, PC yang masih tabung, jadi udah mulai bersosialisasi lah.
gitu. 2011 saya udah mulai jualan lewat BBM gitu-gitu doang, tapi belum sampai serius gitu. Tetap masih ada bisnis offline dan lain sebagainya. 2015 saya mulai menikah itu ya hanya dengan modal jualan ya, jualan online kasarnya. Dengan modal jualan online kita akhirnya tahu oh ternyata dunia seperti ini, dan itu lebih akhirnya meluas lagi karena saya ikut kelas A, kelas B, kelas C, pelatihan A, pelatihan B dan lain sebagainya, termasuk trading, termasuk ini. Jadi saya ikut apa ya, untuk mempelajari sesuatu saya terbiasa untuk nyari shortcut gitu. Ya kan, contoh kalau kuliah kan kita untuk satu satu apa namanya, satu skill ya. Misalnya saya kuliah hukum, berarti saya untuk mempelajari tentang dunia hukum kasarnya gitu. Tapi kan kalau untuk skill itu kan banyak banget ya. Kayak misalnya, oh saya pengen belajar ngiklan, saya bayar iklan, bayar untuk berapa ikut pelatihan iklan. Saya pengen belajar trading, saya beli ini trading terus gitu. Sampai akhirnya ya di kepala ini mulai numpuk gitu, ngerti nggak? Tahu gitu, oh ini cara begini, cara bikin website, cara ini, orang seperti ini, seperti itu. Nah, akhirnya seperti itu berjalan dengan seiringnya dengan waktu gitu ya. Nah, tapi ternyata masih banyak banget gitu yang memang belum sampai aware banget gitu. Jadi sebenarnya kan kalau teman-teman tahu juga mungkin udah bahasan lama ya, 2019 2018, di mana bahwa industri akan pindah ke 4.0 ya, di mana semua akan digitalisasi lah. Nah, the impact-nya itu ya ketika corona kemarin, 2020 kemarin. Itu secara masif untuk dipaksa orang-orang nggak punya laptop berbondong-bondong harus beli laptop, orang-orang yang tidak biasa pakai Zoom harus mulai pakai Zoom, sedangkan kayak kita-kita yang biasa digital begini kan sudah terbiasa untuk zooming sama tim kasarnya. Contoh orang udah mulai WFH gitu, saya perasaan dari lama udah diem aja di rumah gitu, maksudnya untuk nyari sesuatu ya cuma begini, orang kerja remote gitu, sedangkan saya pribadi dari 2015 sorry dari 2017 itu tim itu udah pasti aja ada tim yang remote jarak jauh gitu, dengan mengontrol itu jarak jauh, nggak office gitu, itu udah berjalan waktu. Tapi kan 2020 semuanya dipaksa untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi pertanyaan, teman-teman mendapatkan momentum yang sama atau enggak, atau mungkin masih pura-pura nggak tahu aja nih gitu. Kenapa gitu? Karena ini percepatan gitu, dimana media-media besar, brand-brand besar, industri besar tuh udah mulai masuk semua ke sana gitu. Simpelnya apa? Teman-teman mungkin sekarang udah terbiasa pakai OVO untuk bayar sana sini, bener nggak? Yang biasanya dulu pakai duit cash. Lama-lama peredaran duit cash mungkin sedikit. Simpelnya gini, mungkin 2018, 2017 teman-teman udah punya ATM, tapi apakah ATM teman-teman sudah terbiasa untuk main debit di Alfa atau Indomaret? Kasarnya secara simpel. Sekarang mungkin teman-teman nggak perlu pakai duit cash, pakai kartu debit langsung bisa. Bener nggak? Padahal dulu juga bisa, tapi sekarang secara secara nggak sadar ngelakuin itu gitu, ya kan? Bayar pakai OVO, pakai apa? Itu udah semuanya terdigitalisasi. Nah, saya pengen tuh teman-teman itu nggak cuman sebagai konsumen, sebagai target market gitu, tapi yuk ikut euforia ini gitu. Syukur-syukur bisa dapat cuan lebih, atau bisa menjadi salah satu partnership dari saya misalnya gitu. Nah, contoh begitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita bahas lagi. Nah, saya ingin jelasin bahwa cuan di online itu berbeda dengan cuan di trading. Ya enggak? Jadi, kalau teman-teman di message itu, saya ngerjain apa? Saya sih dapat nyari cuan di online gitu. Itu beda. Di online tuh banyak banget. AdSense online, YouTube online gitu ya. AdSense ini banyak, ada AdSense YouTube. Ya kan? Ada dapat juga ada AdSense dari website, misalnya teman-teman sebagai blogger. Ya kan? Gitu. Dan dari website juga bisa beranak tuh, bisa teman-teman jadi calo misalnya, punya sesuatu yang bisa diolah di website gitu, karena teman-teman bisa punya traffic. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya saya pengen ngebongkar mindset yang atau ada di kepala teman-teman gitu maksudnya. Dan kalaupun teman-teman sudah tahu gitu, saya pengen teman-teman untuk mulai bergerak gitu, ngerti nggak? Yuk mulai jalan gitu. Syukur-syukur di 2022 nanti nih gitu, kita bisa jadi satu grup bareng di luar Ibo yang kita ngebahas di online ini lebih masif gitu maksudnya. Misal contoh saya punya produk nih, teman-teman punya skill nih, misalnya advertiser, bisa skill ngiklan, bisa skill traffic, bisa jadi YouTuber atau apa gitu. Kita bisa jadi partnership. Saya supply produk A, saya supply produk B. Saya misalnya teman-teman punya produk, saya masukin yuk kita jualin bareng-bareng atau apa. Kan banyak tuh hal-hal opportunity kayak begitu yang misalnya bisa kita lakuin bareng-bareng nanti di akhir di tahun nanti gitu.
gitu. Itu maksud saya. Trading trading jalan, tapi kan nanti lama-lama teman-teman udah berubah nih cara tradingnya. Bukan yang daily trading lagi, tapi jadinya investor. Ya nggak? Kenapa? Jadi kayak oh nanti aja deh nunggu momentum. Misalnya nunggu Bitcoin harganya turun. Kan saya udah ingetin dari awal tahun kemarin kan. Pas pertengahan bulan Maret gitu, kalau apa? Bulan Juni gitu. Beli aja Bitcoin kasarnya gitu. Tapi turun tapi gini, beli aja tunggunya 3-6 bulan ke depan gitu. Karena apa? Karena saya udah bukan bukan daily lagi mainnya gitu maksudnya. Udah simpen aja dulu, biarin dulu, merem aja udah beli aja. Tapi kan nggak banyak juga yang tahu kenapa. Ya karena masih berkutat di situ. Kesehariannya masih di situ gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, teman-teman kan bisa lihat sendiri sekarang harganya seperti apa. Nah, saya sekarang udah tidak untuk trading di yang dua arah, baik itu forex ataupun di binary option. Tapi ilmu kan tetap nempel, bener nggak? Menganalisa kan tetap nempel, bisa kepake di mana aja gitu. Nah, itulah fungsinya kita belajar, maksudnya seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda ada di mana nih? Di saat orang-orang kasarnya sudah mulai banyak banget memanfaatkan hiporia dunia digital ini kasarnya gitu. Ada yang jual apa yang ada yang sering live, ya kan? Ada yang di TikTok rame dapat duit, ada yang jadi endorse, ada yang oh banyak lah. Dan teman-teman mungkin di YouTube sering banget gitu lihat-lihat kayak 3 bulan omsetnya 50 juta, 100 apa namanya 100 juta dalam 1 bulan ke depan itu udah jadi hal yang biasa. Mungkin teman-teman ngerasa kayak, wih kok bisa ya gitu. Karena mungkin teman-teman masih fokusnya di situ-situ aja gitu. Belum saya ajak keluar ke sana biar tahu, woi ternyata ada juga yang miliaran ya. Kasarnya begitu maksud saya gitu. Tapi untuk zaman sekarang gitu kita nggak bisa kalau untuk one man show, maksudnya untuk jalan sendiri. Mungkin kalau 2017 2018 teman-teman masih bisa tuh garap sendiri. Kalau sekarang itu mau nggak mau kita harus punya relasi, punya partnership yang kuat gitu, punya circle yang kuat lah, minimal temen ngobrol tuh yang memang sama-sama di industrinya sama gitu. Kenapa? Karena industri besar udah mulai masuk. Pertanyaannya 10 tahun lagi ke depan industri besar udah mulai masuk, bahkan mungkin kayak contoh nih, platform beriklan kayak TikTok Ads, Google Ads, Facebook Ads bisa jadi 10 ke depan, 10 tahun ke depan itu dikuasainya mungkin sama orang-orang agency. Ya kan, dimana agency ini sudah tidak platform ini sudah tidak menerima individu untuk masuk gitu. Paham nggak? Gitu. Nah, sekarang masih ada kesempatan ada individu ini bisa untuk mempromosikan sesuatu atau misalnya jadi apa namanya endorse misalnya masih bisa ke individual, bisa jadi nanti platform tidak memberikan reach atau jangkauan hasil dari orang-orang yang sebagai endorsement misalnya gitu. Karena ada brand partnership di mana ketika si influencer itu posting sesuatu itu juga nanti Facebook bisa ngecas tuh ke dia atau si Instagram lah misalnya bisa minta charge-nya juga ke dia gitu. Hal-hal begitu kan 10 tahun lagi bisa jadi terkotak-kotakan gitu. Dan itu lebih lebih apa namanya? Lebih sempit lagi kesempatannya untuk masuk. Nah, sekarang kan mulai naik nih. Simpelnya gini lah. Teman-teman buka WhatsApp. Coba buka WhatsAppnya, buka story-nya. Yang tadinya tetangga nggak pernah jualan online, jualan online. Bener nggak? Yang tadinya orang tetangganya ngapain, jadi mulai jualan coba. Nah, kenapa nggak dimanfaatin? Duh, saya malu jualan online. Ngapain malu kan mukanya nggak ketemu. Coba. Saya sama teman-teman, apakah pernah lihat muka saya? Kan enggak. Jadi ngapain malu coba? Itu malu itu cuma di perasaan doang aja. Bisa jadi mungkin kalau kita ngomongin jualan ya. Kalau ngomongin jualan itu hanya cuma alasan doang. Kan banyak. Ya nggak, di online itu tanpa jualan kita juga bisa dapat uang gitu. Selain trading, selain jualan bisa. Bener nggak? Contoh, teman-teman nge-review produk A, produk B, produk C. Nanti kalau belinya di link ini ya, ini linknya saya lampirin. Ya, kalau pakai link ini dapat diskon di Shopee-nya ya gitu. Untuk produk-produk ini. Mereka tuh sebagai affiliate Shopee coba. Mereka dapat komisi dari Shopee kalau teman-teman belanja lewat Shopee. Apakah teman-teman jualan? Kagak. Bener nggak? Apakah teman-teman ini harus malu? Enggak. Kalau teman-teman malu beli iPhone misalnya lewat Shopee. Wah, iPhone di toko ini keren loh. Gini-gini dapat diskon 5 juta misalnya gitu. Di mana pengen tahu nggak beli di mana? Kan pasti pada nanya kan, tokonya beli di mana? Beli di mana? Nih linknya saya lampirin di bawah gitu. Ya nggak? Dari YouTube-nya teman-teman misalnya dapat AdSense, dari Shopee-nya teman-teman dapat fee komisi. Apakah harus malu? Kan tidak. Paham gak? Jadi banyak banget gitu. Saya mau coba brainstorming aja nih. Kita ngobrol-ngobrol aja.
gitu. Karena untuk nanti ke arah sana itu saya lebih pengen memperdalam skill teman-teman. Salah satunya kan mungkin teman-teman sekarang punya skill trading. Nih saya tambahin lagi skillnya. Skill untuk apa? Untuk nanti digital marketing, ya kan? Nanti memainkan apa? Kenapa digital marketing? Karena teman-teman bisa menguasai traffic. Apa itu traffic? Lalu lintas orang yang ada di internet gitu. Untuk apa? Ya untuk terserah. Teman-teman bisa jadi misalnya affiliate boleh, jadi YouTuber boleh, jadi punya produk boleh, jualan online boleh. Tapi kan skillnya dulu nih yang harus ada. Kalau skillnya udah ada, nanti ketemu nih, plek gitu kan, ketemu sama produk orang kek, jadi apa kek, kan bisa gitu. Paham nggak maksud saya ke sana? Dan saya nanti ngebahasnya juga lebih general. Maksudnya bukan tentang cara tentang Facebook doang, ads doang misalnya. Kalau misalnya kita memainkan beberapa platform, beberapa apa ya saya share apa yang saya bisa lah, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Jadi syukur-syukur hasil dari situ teman-teman bisa jadi modal trading. Tradingnya bisa makin lancar lagi, nggak ada beban, nggak ada psikologis. Karena percuma nyari strategi apapun, nyari indikator apapun, nyari teknik apapun, kalau memang duitnya duit panas mah deg-degan, bener nggak? Gitu, jadi saya ngerasa kayak nggak fair gitu teman-teman trading dengan duit panas, duit apa dadakan gitu kan. Tapi ada juga beberapa teman-teman juga atau mungkin saya pribadi juga yang biar deh, los 1.000 los 2.000 juga toh kita maksudnya itu juga duitnya dari sana-sana juga gitu, maksudnya dari yang lain juga, jadi nggak rugi-rugi amat, itu cuma nyesek aja sih, nyesek aja gitu, tapi nggak sampai harus nangis di pojokan kan gitu. Oke, nah saya mau bahas sedikit lagi di sini. Teman-teman lihat data di sini, karena kita sama-sama trader, rasanya kita biasa melihat data, melihat charting. Jadi saya ajak teman-teman untuk melihat by data ya. Oke, tingkat pengangguran di Indonesia dengan negara-negara pada tetangga, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, salah satu yang terbesar adalah Indonesia. Ya, di mana Indonesia di tahun 2020 ini udah mulai masuk ke 7,1% coba. Di sini Filipina teman-teman bisa ngeliat sendiri di anjlok juga dan naik seperti ini. Otomatis banyak nih yang teman-teman nganggur, akhirnya nggak kerja, apalagi karena corona, kena PHK, kena apa gitu. Tapi ada juga yang berkutat di situ-situ aja, bingung mau ngapain. Ngelamar sana sini nggak diterima. Yang nggak diterima gimana? Perusahaannya juga masih harus benerin cash flow. Bener nggak? Jangankan mikirin untuk buka karyawan baru, bayar gaji karyawan lama aja, maksudnya masih masih bingung kan gitu maksudnya. Jadi otomatis banyak hambatan-hambatan untuk bekerja, untuk apa, akhirnya pengangguran turun drastis, bener nggak gitu. Tapi pada faktanya kalau teman-teman lihat, nah tapi transaksi transaksi e-commerce itu apa nih? E-commerce itu jual beli online ya, jual beli online tapi dalam satu platform. Contoh lah misalnya kayak Tokopedia atau Bukalapak gitu, atau misalnya Shopee itu kan lebih ke marketplace ya, tapi transaksinya dalam satu website atau satu brand atau satu user ke user lagi, itu namanya e-commerce lah, lebih ke transaksi di pembelanjaan di online. Tapi tumbuhnya ini pembelanjaan, pembeliannya itu naik ke atas, orang nganggur turun ya nggak, orang bingung nyari duit nyari gimana, tapi yang beli belanja online naik gitu, paham nggak? Nah di sini kita ngelihat bahwa kenapa kita nggak masuk ke dunia di mana yang lagi tumbuh-tumbuhnya gitu, yang memang lagi trennya kuat gitu, jangan berkutat di masalah. Saya tahu gitu teman-teman salah satu di sini mungkin lagi bingung mau ngapain, lagi stuck, lagi banyak masalah, masalah keluarga, ekonomi ya, saya juga merasakan juga gitu kan. Ketika ada dampaknya corona, teman-teman seperti apa gitu ya kan. Semua sebab susah kasarnya gitu. Tapi tolong jangan berkutat di masalah, karena masalah pasti bisa dilewatin gitu. Nah, cuman teman-teman mungkin sudut pandangnya aja di situ. Terlalu pakai kacamata kudanya tuh terlalu dipakai gitu, ngerti nggak maksudnya? Boleh dipakai, tapi sekali-kali boleh dibuka dong buat lihat dulu nih kanan kiri. Ada apa di kanan kiri? Kalau udah benar jalannya pakai lagi gitu. Nah, sekarang saatnya dibuka dulu kacamata kudanya, lihat dulu kanan kiri. Ada apa? Ada peluang apa gitu. Biar kita bisa jalan. Begitu. Jadi lihat pertumbuhannya sampai 337 triliun gitu. Dan ini bertumbuh 33%. Drastisnya itu di pertumbuhan 2017 sampai 2019. Jadi kalau teman-teman jualan online online shop di tahun-tahun ini mungkin lagi rame-ramenya waktu itu. Benar nggak? Sekarang tuh nggak turun sebenarnya. Cuman memang lagi pelan-pelan naik dan mungkin kompetisi mulai banyak gitu. Tapi dari segi transaksi itu makin naik-naik terus gitu. Paham nggak? Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah, saat ini penjualan e-commerce di Indonesia itu diproyeksikan paling besar di Asia Tenggara pada tahun 2021. Tahun ini loh. Apalagi tahun depan.
Indonesia ini adalah orang-orang yang banyak banget belanja online. Bahkan Shopee nembak Cina dari sana, AliExpress semuanya itu nembak ke Indonesia semua gitu. Kenapa? Karena Indonesia ini dominan orang-orangnya konsumtif, konsumen. Jadi mereka ini suka belanja online, suka belanja lah, bukan belanja online. Suka belanja suka dengan gaya, glamor apa. Jadi orangnya tuh konsumtif, beli apapun itu aja yang nggak penting juga dibeli gitu. Paham nggak? Yang nggak jelas juga dibeli aja udah gitu. Itu orang-orang Indonesia. Saya ngomong bukan asumsi ya, tapi kan berdasarkan data. Bener nggak? Nah, kita ini harusnya beruntung di Indonesia karena orang Indonesia banyak orang suka beli, suka belanja. Jadi kalau teman-teman dagang di Indonesia harusnya bisa 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 apa namanya? Bisa cuan gede gitu. Ngerti nggak? Nggak harus pergi ke Thailand buat dagang di Thailand. Justru Indonesia ini orang-orang tuh sampai investor tuh masuk-masuk ke Indonesia tuh gede-gedean gitu. Ya, teman-teman lihatlah dunia konspirasi saat ini kan dimana kayak ada brand luar masuk, import makin gila-gilaan misalnya. Kenapa? Karena Indonesia memang orang konsumtif. Nah, pertanyaannya, teman-teman mau jadi konsumen, ya kan? Mau jadi pembeli atau mau jadi penjual? Penjual ini tidak harus dengan menjual menjual produk kan, bisa menjual produk, menjual jasa, ya enggak? Menjual keahlian, partnership sama orang, misalnya sama orang luar yang mau masuk, banyak banget caranya gitu. Tapi teman-teman minimal ada di industri digital itu. Gitu, oke? Nah, itu yang barusan saya maksud. Nah, jadi intinya, jadi intinya saya pengen itu tujuannya itu kalau misalnya teman-teman hanya mengejar duit ya, maksudnya duit gitu. Dan itu hanya di trading misalnya, di trading, saya harap itu teman-teman bisa dapatnya itu tidak harus hanya dengan dari dompet aja gitu. Dari dompet, dari misalnya gaji, dari apa masuk ke trading gitu. Nah, syukur-syukur teman-teman bisa nyari di jalan lain gitu. Dimana teman-teman punya skill lain, yang skill lain ini bisa masukin duit ke sini gitu, dan akhirnya nanti terputar juga duitnya, putar ke sana, putar ke sini, putar ke sana, putar ke sini. Banyak lah caranya gitu. Ya, itu yang pengen saya jelasin di awal sebagai opening, dan saya nanti mau mau coba susun beberapa materi ya. Beberapa materi yang sekiranya memang memang mudah dipahami, ya mudah dipahami dan teman-teman bisa bisa mengerti intinya, jadi bisa langsung gerak gitu. Yang memang juga sesuai dengan yang saya lakuin gitu. Jadi saya jelasin itu bukan berdasarkan nonton YouTube ya, tapi saya jelasin itu berdasarkan apa yang saya lakuin dan apa yang saya rasakan juga. Dan saya di sini sebagai praktisi ya, jadi praktisi bukan cuman ngomong doang kalau untuk industri ini, karena memang saya sudah paham lah maksudnya gitu. Nah, salah satunya yang ingin saya bahas di sini lebih kayak tadi, mungkin teman-teman bisa cek di member area. Saya sudah kemarin sudah sempat bikin semacam kayak 3 formula ya, 3 formula yang dalam nanti saya mau bikin video satu-satu deh tutorialnya secara simple biar teman-teman bisa garap dulu, jalan dulu. Kenapa? Karena saya pengen tujuannya teman-teman punya skill dulu gitu. Jadi saya harap tuh teman-teman punya skill dulu tahun ini ya gitu, punya skill, karena saya nggak mau terputus hanya di sini aja. Teman-teman punya skill dulu dan saya kasih opportunity lainnya apa aja gitu, biar apa, biar ada kesinambungan gitu. Jadi skill teman-teman apa ya, jadi saya nanti mau coba di lebih ke skill. Jadi skill digital marketingnya saya kasih arahan, saya kasih masukan caranya seperti A, B, C, dan D. Dan untuk cara nyari cuan menggenerate-nya itu ya mungkin saya kasih beberapa referensi ya, yang memang saya lakuin, saya pernah lakuin, dan SS juga ya, kemarin teman-teman juga sudah lihat. Sebenarnya saya nggak mau tuh ngeser-ngeser kayak begitu, cuman tapi pikir juga biar sekali-kali gitu, biar teman-teman juga ngeh gitu ya, bukan cuman ngomong doang gitu, biar teman-teman bisa lihat dan bisa punya gambaran lah besok lusa harus ngapain gitu ya. Informasi selanjutnya, kalau ada di plan apa namanya schedule saya sih, insya Allah tanggal 29 Oktober ini nanti saya mulai progres gitu, dan saya mungkin ngumuminnya besar-besaran nanti, baik itu lewat YouTube seperti ini mungkin, kalau kita Zoom meeting bareng-bareng rame-rame, karena kan dulu juga pernah tuh Google Meet tapi terbatas ya gitu, karena yang datangnya tuh lebih dari 150 orang itu
gitu. Maksudnya 150 member ya, maksudnya gitu member kita. Karena sebenarnya kan ini bahasan internal ya, bukan bahasan keluar gitu. Itu intinya ya. Jadi saya pengen ngajak teman-teman untuk berpikir lebih luas ya, berpikir melihat lebih jauh lagi bahwa potensinya banyak banget. Jadi step satu sambil menunggu dari tanggal tanggal 29, teman-teman standby aja. Yang ngechat yang belum kebalas juga saya pasti balas kok. Saya pasti balas, saya pasti cek satu-satu, dan saya tahu siapa-siapa ajanya gitu ya. Jadi bukan berarti saya nggak ngerit, saya pasti ngerit kok gitu. Cuman mungkin kalau ngebahas satu-satu kan agak lama aja, tapi jadi saya kumpulin lewat video. Kalau ngechat timpa aja nggak apa-apa ya, seperti itu. Nanti mungkin tanggal 29 kita langsung progres aja, apa namanya, materi seperti apa, sampai saya bikin dulu tuh materinya satu-satu ya, dari misalnya alasannya apa, contoh misalnya bagaimana menjadi affiliate Shopee misalnya gitu. Cara registrasinya seperti apa mungkin gambarannya, terus dunianya seperti apa, teknisnya seperti apa, terus cara promosinya mungkin seperti apa. Salah satunya contohnya kayak begitu. Ya nanti saya coba jelasin perdalam. Terus referensi misalnya yang udah pernah ngelakuin, siapa referensinya gitu. Kayak kayak begitu-begitu nanti saya coba bikin step-stepnya apa aja. Ya, terus misalnya kayak misalnya jualan online misalnya, bagaimana cara jadi supplier gitu, bagaimana cara mempromosikannya, atau misalnya kayak kayak bikin e-book tuh gimana sih gitu, bikin branding produk digital, kita iklan keluar, itu hal-hal begitu mau saya kumpulin materinya ya. Terus nanti saya bikin videonya gitu. Nanti saya infokan seperti apanya kepada teman-teman semua. Gitu ya. Mungkin seperti itu aja videonya. Semoga teman-teman apa namanya bisa bermanfaat video yang barusan saya jelasin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.